Aktivitas Palangkaraya sore, pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pro 1 FM 89,2 MHz. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan acara Hikmah Ramadan. Raih nilai-nilai Islami selama bulan Ramadan. Narasumber insya Allah siap membantu pertanyaan pendengar. Simak Hikmah Ramadan RRI Palangkaraya menjelang waktu berbuka puasa dan usai waktu sholat subuh selama bulan Ramadan. Hikmah Ramadan, insya Allah kita mendapatkan rahmat, berkah dan ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar, kembali kami hadir dalam Hikmah Ramadan dan kali ini sudah bersama dengan Ustadz Eka Suryansah MHI, tentunya yang akan memberikan tausiah dan informasi ya berkaitan dengan topik yang kami hadirkan kali ini, yaitu tentang Ramadan, bulan Al-Quran. Langsung saja saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik Ustadz, ini berbicara di bulan Ramadan tentunya mengenai Al-Quran. Fadilah dan juga keutamaan membaca Al-Quran sangat penting. Namun sejelasnya mungkin akan disampaikan oleh Ustadz ya Ustadz, bagaimana keterkaitan antara bulan Ramadan sendiri dengan fadilah membaca Al-Quran. Silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan itu kan bulan yang selalu biasa diidentikan dengan bulan Al-Quran, Syahrul Quran gitu ya. Karena pada bulan ini Al-Quran itu pertama kali diturunkan dari Loh Mahfuz gitu ya, terus turun ke langit dunia secara berkala. Nah, dan turunnya Al-Quran ini uniknya itu diturunkan dari sesuatu zat yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibawa oleh Jibril, adalah malaikat yang mulia, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai manusia yang mulia, dan diturunkan di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, dan diturunkan pada malam yang mulia juga itu. Nah, bulan Ramadan ini juga karena begitu mulianya Al-Quran, jadi Nabi Muhammad SAW itu setiap bulan suci Ramadan itu setiap malam Jibril datang. Jadi Jibril datang, kemudian tadaruslah dengan Nabi Muhammad sampai menghatamkan Al-Quran itu. Jadi bahkan di riwayat hadis Bukhari itu menjelang wafatnya beliau selama bulan Ramadan itu menghatamkan 2 kali khatam Al-Quran. Karena tradisi inilah akhirnya para sahabat salafus saleh dulu itu ketika datang bulan suci Ramadan itu luar biasa antusiasnya untuk membaca Al-Quran gitu ya. Ada yang menghatamkan Al-Quran itu dalam sholat tarawihnya itu 1-2 malam itu khatam. Ada yang 3 malam, ada yang 7 malam menghatamkan Al-Quran gitu. Dan Imam Malik gitu ya, sebagai salah satu imam mazhab, salah seorang tokoh hadis, ketika datangnya bulan Ramadan itu beliau tidak dulu membaca kitab-kitab hadis, tapi lebih mengutamakan membaca Al-Quran. Nah, tentu ada sesuatu yang beda di sini. Kenapa hingga di bulan Ramadan itu lebih banyak membaca Al-Quran? Tentunya di bulan Ramadan ini kan amal ibadah kita dilipat gandakan. Jadi
Yang kalau yang di bulan lain kita hanya membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, kita ketika membaca Al-Quran itu alif lam mim, tidak aku hitung alif itu alif lam mim itu satu, tapi aku hitung alif itu satu, lam satu, mim satu, kemudian satu huruf itu akan kuganjar satu kebaikan dikali 10 menjadi 10 kebaikan. Ini di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan itu apa yang dikatakan Nabi wa ana ajzibih. Jadi saya akan, apa yang dikatakan Allah, saya akan membalas itu. Jadi balasannya tak terhingga gitu. Jadi karena tidak terhingga inilah akhirnya orang di bulan suci Ramadan ini berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran gitu ya. Yang sebelumnya agak malas, ketika datang bulan suci Ramadan itu kayaknya ada muncul rasa rajin ingin membaca Al-Quran. Yang sebelumnya tidak pernah menyentuh Al-Quran di bulan suci Ramadan, entah karena apa kok tiba-tiba ada hati tergerak ingin menyentuh, membuka dan membaca Al-Quran. Jadi tentunya bulan suci Ramadan ini tidak salah disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena di bulan inilah umat Islam itu di pojok-pojok masjid bisa kita lihat ada yang membaca Quran yang tidak bisa kita saksikan di bulan-bulan lain. Dan umumnya di tempat kita setelah tarawih itu bisa kita saksikan di masjid-masjid orang-orang ramai tadarus itu membaca Al-Quran sampai jam 9 malam. Yang suara dengungan ayat suci Al-Quran itu yang tidak kita dengar di bulan-bulan lain itu. Jadi tentunya itu adalah bentuk dari bagaimana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi orang ketika di bulan Ramadan ini kurang lengkap kayaknya kalau tidak membaca Al-Quran gitu. Nah. Baik, demikian itu ya pendengar yang di awal sudah disampaikan oleh Ustadz Eka Suryansa MHI ya mengenai fadilah membaca Al-Quran, dan afdal sekali ya apabila kita mengerjakannya pada saat bulan Ramadan, terutama pada saat berpuasa begitu ya Ustadz ya. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa memang ini dilakukan juga oleh para imam mazhab begitu ya. Kemudian juga yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, memang keutamaan membaca Al-Quran sendiri begitu penting pada saat kita beraktivitas, terutama di bulan Ramadan. Nah, pendengar, jika Anda ingin bertanya begitu ya, atau tertarik dengan topik yang kami angkat, apabila juga mungkin ada pertanyaan lain, boleh ya Ustadz ya? Boleh. Nah, boleh. Ada pertanyaan lain ya, terutama seputar Ramadan ya, karena kita masih di bulan Ramadan. Silakan bisa menghubungi kami di 0536 322 1779 atau di 0536 322 1778, atau Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0811 520 9090. Kami insya Allah akan bacakan pesan WhatsApp tersebut. Baik Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan apabila memang kita pada saat bulan Ramadan itu yang tadinya nggak sebelumnya begitu ya nggak pegang Al-Quran, jadi pengen pegang Al-Quran, tidak tahu kenapa seperti itu ya alasannya Ustadz. Nah, memang kebanyakan mungkin mengetahui juga fadilah-fadilah membaca Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Dan biasanya kalau kita melihat orang yang membaca Al-Quran itu tadi Ustadz menyampaikan dilipat gandakan. Nah, berarti ada juga kegiatan lain yang mungkin saja dilipat gandakan selain membaca Al-Quran. Walaupun tadi diungkapkan kita di awal adalah membaca Al-Quran yang terpenting seperti itu selain sholat begitu ya, dan juga puasa. Mungkin ada amalan lain atau ibadah lain Ustadz yang juga dilipat gandakan gitu ya di bulan Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini sebenarnya ibadah apapun itu ya, apapun itu ibadah itu sebenarnya akan dilipat gandakan. Nah itu, jadi itu kelebihan bulan suci Ramadan. Ibadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya dicatat seperti pahala wajib. Itu sunnah, bayangkan yang wajib itu. Jadi apapun itu, kalau di bulan lain kita membaca tasbih, membaca salawat,
atau sholat sunat, itu hanya sebatas pahala ya sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah. Tapi kalau di bulan suci Ramadan itu adha'afa mudha'afah. Jadi lipat gandakannya itu tidak bisa dikalkulasi lagi. Seperti itu ya. Itu kelebihan bulan suci Ramadan itu. Karena itu bulan Ramadan ini ada yang mengatakan itu kan bulan ladang pahala. Ladang pahala. Jadi kita kalau ingin panen pahala itu ya di bulan suci Ramadan ini. Gitu ya. Karena itu kita bersyukur mendapat keutamaan. Jadi umat Nabi terdahulu tidak ada diberikan bulan seperti bulan suci Ramadan. Nah, jadi hanya umat Nabi Muhammad mendapat bulan suci Ramadan yang di dalamnya ini pokoknya panen. Apa aja dilipat gandakan. Karena umat Nabi terdahulu belum datang Al-Quran ya Ustaz ya? Iya, belum ada Al-Quran. Betul. Nah, itu dia ya. Baik, jadi memang dilipat gandakan semua ya amal ibadah yang dilakukan. Yang penting niatnya ya Ustadz ya. Iya, niatnya ikhlas. Gitu. Niatnya ikhlas. Siapa tahu untuk sesuatu gitu ya, tiba-tiba niatnya berubah. Nah, tentunya yang menilai yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya. Baik, Ustadz berbicara soal tadi ya, orang yang sebelumnya mungkin belum pernah pegang Al-Quran atau mungkin ingin membaca Al-Quran, tertarik untuk membaca Al-Quran. Sekarang kan media udah banyak nih Ustadz untuk mengetahui fadilah Al-Quran, makna dari Al-Quran. Mungkin ada yang menyampaikan dari sisi ayat per ayat seperti ya Ustadz ya. Nah, kalau hanya membaca dari media sosial aja tidak melalui mushaf, itu bagaimana Ustadz aturannya? Jadi memang ulama ada yang membedakan gitu ya. Kenapa menggunakan mushaf itu lebih afdal gitu ya. Karena di situ ada aturan hukum. Aturan hukum apa? Kalau megang mushaf itu kan khususnya mazhab Syafi'i itu harus keadaan suci. Kalau wudu kita dulu kan ya. Wudu dulu. Kalau HP kan enggak. Kan sekarang mushaf rata-rata itu kan di HP. Jadi HP itu ditaruh di mana-mana itu. Padahal dalamnya ada Al-Quran. Nah, ulama kan dulu pernah berdebat, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Gitu. Akhirnya kan yang membolehkan itu kan sama seperti memori. Seorang penghafal Quran itu kan ada Quran di dalam dirinya. Tapi kok dia boleh ke WC dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi akhirnya dikiaskan seperti itu di dalam HP. Selama aplikasi Al-Quran itu tidak dibuka, maka aturan itu tidak berlaku. Jadi kalau membuka segera ditutup. Itu yang memang ulama mengatakan lebih afdal memang dari mushaf langsung gitu mushaf, ya. Cuma sekarang kan zamannya era digital itu ya. Betul. Era segala sesuatu dipermudah. Jadi kita bisa mudah di Play Store tuh ada aplikasi ingin belajar Quran macam-macam itu kan untuk mempermudah sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya fadilatnya pun dapat gitu ya, gitu. Asal kita betul-betul menjaga adab. Jadi jangan karena ini di HP, jadi akhirnya ya posisinya seperti kita main HP. Pas tidur-tiduran gitu Ustadz ya. Jadi tetaplah kita adab terhadap membaca Al-Quran, itu tetap kita jaga, walau hanya di HP gitu ya. Jadi jangan jangan lalai gitu ya. Mentang-mentang HP akhirnya wah dengan posisi macam-macam, nggak pakai baju, mungkin celana pendek kan kurang adab gitu ya. Oh, itu ya aturannya seperti itu ya Ustadz kan ya, harus memakai pakaian yang pantas gitu kan gitu. Sebelum mempelajari atau membaca Al-Quran baik itu di HP ataupun di media lain ya, seperti itu. Kalau misalnya pakai mushaf ya sudah sesuai adabnya ya. Kalau mushaf pasti orang itu pasti sudah tahu harus wudu dulu dan segala macamnya gitu ya. Kalau pakai mushaf kan pakai mushaf. Baik. Nah Ustadz, kalau tadi dibilang kalau misalnya kita dalam posisi tiduran atau mungkin dalam kegiatan yang tertentu begitu ya, kemudian membaca ayat-ayat di media sosial ataupun di HP, itu kita kembali ke niat Ustadz. Apakah memang pada saat dia buka HP, kan sekarang media sosial banyak Ustadz ya, misalnya kayak Instagram, Facebook gitu, yang menyampaikan melalui media sosial tersebut melalui ayat-ayat begitu ya. Yang awalnya dia nggak niat nih Ustadz, dia nggak niat untuk membaca itu, tapi akhirnya ada kan, jadi terbaca, muncul kayak gitu ya. Nah seperti itu gimana nih Ustadz? Samakah nilainya seperti membaca Al-Quran atau hanya sekedar aja? Kalau Quran itu sebenarnya ketika kita baca itu kita akan mendapat ganjaran. Gitu.
walau kita ya kita baca, karena itu kan diantara bentuk dakwah gitu ya. Ada sebagian saudara kita itu berdakwah dengan media sosial. Iya, banyak sekali sekarang Ustaz ya. Karena kalau tidak diimbangi seperti itu, akhirnya ya macam-macam yang keluar gitu. Jadi kan untuk mengimbangi itu, jadi ketika kita ada nanti lihat baca Al-Quran gitu kan, kita baca, ya kita mungkin muncul dari situlah awal kita ketertarikan ingin membaca Al-Quran, ketertarikan ingin terus mendengarkan Al-Quran gitu. Kita tidak tahu kan pintu hidayahnya dari situ. Betul. Gitu kan? Mungkin saja itu salah satu alternatif supaya tidak monoton begitu ya ajakan untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran melalui mushaf misalnya. Orang mungkin ada beberapa yang malas seperti itu walaupun di bulan Ramadan. Tapi karena media sekarang kayaknya tidak bisa lepas dari HP, otomatis Ustaz ya melihatnya langsung seperti itu ya. Oke, baik. Nah, pendengar, sekali lagi kami ajak Anda untuk bergabung ya. Silakan untuk Anda ingin bertanya terkait dengan topik yang kami angkat boleh, ataupun ada pertanyaan lain ya. Pesan WhatsApp di 0811 5209090. Mohon izin Ustaz, kita rehat sebentar. Kita dengarkan pesan-pesan berikut ini pendengar. Tetap bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suriah yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Qubat al-Khadra atau kubah surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini. Kemana nih kita? Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos. Oke, pakai Google Maps saja.
jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20M, Bos. Oke, nanti kita atur tender biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga. Pilih mana? Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya pendengar, masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan 1444 Hijriah. Dan kami masih bersama dengan narasumber yang hadir saat ini, yaitu Ustadz Eka Suryansa MHI. Beliau menyampaikan terkait dengan topik yang kami angkat, yaitu Ramadan bulan Al-Quran. Iya. Nah, di awal tadi dan juga sebelumnya, sebelum rehat, kami sudah sedikit banyak membahas mengenai fadilah, kemudian keutamaan, kemudian lagi apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran dan juga amalan lainnya ya selama bulan suci Ramadan ini. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya ya seputar bulan Ramadan ataupun pertanyaan lain, silakan untuk bergabung bersama kami di 0536 3221 779 atau di 0536 3221 778 untuk langsung bertanya kepada Ustadz Eka Suryansa MHI yang berkenan hadir untuk bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Baik Ustadz, kita kembali ngobrol-ngobrol nih Ustadz terkait dengan topik yaitu Ramadan bulan Al-Quran. Nah Ustadz, bagaimana nih apabila orang-orang yang mungkin baru diajarkan begitu ya dalam membaca Al-Quran, bukan hanya anak-anak kecil, tetapi mereka yang baru saja, karena banyak juga ya Ustadz ya yang belum tahu di usia yang sudah dewasa begitu ya, belum tahu ini apakah mendapatkan pahala ketika membaca Al-Quran walaupun masih pemula lah seperti itu. Silakan Ustadz. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda gitu ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u, terbata-bata gitu ya. Maksudnya ya belum lancar gitu, masih ada salah. Wa huwa alaihi syak, dia itu merasa berat, sulit gitu baca Al-Qur'an. Lahu ajrani, dia akan mendapat 2 pahala. Wah. Jadi 2 pahala. Jadi pahala keinginan dia membaca Al-Qur'an, pahala dia memang ketika membaca Al-Quran. Jadi tidak usah takut, tidak usah minder gitu ya. Merasa bacaanku masih banyak salah. Itu Nabi sudah mengatakan gitu ya. Wa ya tak tahu terbata-bata wali syak. Sulit pokoknya membaca itu ya, sulit lah intinya. Kalau dia kan nggak tahu salah ya. Kalau tahu salah nggak mungkin salah gitu ya. Ya, yang tahu salah itu kan gurunya, ustaznya gitu ya. Betul. Baca aja sudah nggak masalah. Jadi jangan karena merasa ada salah. Anda kan merasa ada salah. Kalau merasa ada salah berarti tahu salahnya gitu. Sebenarnya nggak masalah. Jadi dia akan mendapat 2 pahala. Itu hebatnya Al-Quran. Betul. Jadi bagaimana Rasulullah itu memberikan motivasi gitu ya, agar umat Islam itu membaca kitab sucinya. Jadi jangan sampai karena sakralnya Al-Quran hingga takut orang gitu ya, takut takut atau salah, bahkan tidak membaca Al-Quran gitu. Iya. Atau bahkan itu hanya untuk orang-orang alim misalnya ya Ustadz ya. Jangan sampai, ini semua muslim ya, semua muslim seperti itu. Nah Ustadz, itu kan tadi dibilang pahalanya tetap dapat walaupun terbata-bata. Tapi jangan juga disengaja ya Ustadz ya. Karena kan pahalanya double tuh tadi tuh. Iya, hitungannya double. Saya pura-pura terbata-bata kayak gitu. Itu nggak termasuk ya Ustadz ya? Nggak termasuk gitu kan. Disengaja ya Ustadz ya. Oke, itu untuk yang baru saja memulai untuk membaca Al-Quran. Mungkin anak-anak yang masih kecil begitu tetap mendapatkan pahala walaupun terbata-bata dalam membaca. Akan tetapi Ustadz,
kita lebih disarankan terutama sedari kecil ya Ustadz ya, itu berguru atau belajar Iqra saja gitu kan. Ada yang berguru sampai Iqra aja nih Ustadz, nggak sampai pada saat tajwidnya seperti apa pada saat membaca Al-Quran. Ada yang sudah berhenti pada saat mulai membaca Al-Quran, hanya pada saat Iqra saja belajarnya Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Membaca Al-Quran ini sebenarnya sama seperti kita belajar naik sepeda motor gitu ya. Kalau kita nanggung gitu ya, tabrak gitu ya. Ini rawan tabrakan. Rawan tabrakan, betul. Jadi sebenarnya karena itu kalau mau belajar Quran gitu ya, kenapa biasanya dianjurkan mulai kecil? Karena yang pertama kan daya ingatnya kan bagus. Kemudian lidahnya juga masih ringan dalam melafazkan huruf gitu. Jadi kalau dia sudah kecil bagus membaca Al-Quran, itu sama seperti orang yang berenang. Orang itu kalau sudah berenang itu memang kalau sudah bisa, lama pun dia nggak berenang, itu nyemplung air pasti bisa berenang. Sudah biasa. Pasti bisa. Beda kalau orang nanggung. Iya. Jadi nanggung belajar berenangnya, lama nggak nyemplung itu suruh aja masuk ke air pasti ragu. Iya. Bingung. Bisa berenang nggak itu? Bingung ya. Bingung. Bisa tenggelam ya Ustadz ya. Nah itu sama seperti itu. Kalau membaca Quran itu memang harus sampai betul-betul bisa gitu. Nah kemudian memang Quran ini tidak bisa jarang dibaca. Sama seperti kita naik sepeda motor, lama nggak naik sepeda motor tentu perlu adaptasi. Kita kan adaptasi. Nah, begitu juga Quran. Kalau lama nggak membaca biasanya ya adaptasi lagi gitu, itu mengingat-ingat lagi gitu. Bagaimana jika hanya Ramadan, pas bulan Ramadan aja baca Al-Qurannya Ustadz? Memang itu lebih bagus ketimbang enggak ya. Iya. Daripada nggak sama sekali Ustadz ya. Sama sekali itu lebih bagus gitu ya. Walaupun jaraknya jauh juga ya, setahun nih. Setahun. Untung kita beruntung punya bulan Ramadan gitu ya. Iya betul. Ada bulan untuk mengupgrade gitu ya. Ada upgrading. Jadi keimanan kita itu di-upgrade di bulan Ramadan. Oke, benar juga, daripada nggak sama sekali Ustadz ya, atau bahkan 2 tahun, 3 tahun baru baca kan, lebih baik 1 bulan dalam 1 tahun gitu di bulan Ramadan. Baik Ustadz. Nah, apakah boleh nih Ustadz orang yang misalnya belum lancar bacaannya ikut tadarus Al-Quran di masjid? Karena kan kita tahu untuk kebanyakan yang berada di masjid itu melantunkannya begitu fasih, lancar seperti itu. Ada rada minder tadi yang seperti Ustadz sampaikan. Seperti apa tuh Ustadz? Jadi konsepnya tadarus itu sebenarnya belajar gitu ya. Belajar ya. Jadi belajar sebenarnya konsepnya tadarus. Disitulah ya tadarasu. Tadarus itu belajar, saling mengingatkan. Kalau semuanya pintar itu kan nggak ada yang diingatkan gitu ya. Karena itu ada yang tidak bisa, nanti yang bisa mengingatkan begini yang betul. Itu sebenarnya konsep tadarus itu seperti itu. Oh, jadi ini bersama-sama sebenarnya, bukan sendiri-sendiri. Satu-satu, cuma kan nanti kan yang paham itu mengingatkan. Jadi gitu. kalau salah ditegur. Nah, cuma jangan yang ditegur ini apa itu kata bahasa Banjar itu menganggap. Nah ini panggapan nah ini bahaya ini. Karena itu konsep tadarus seperti itu. Oh jadi, gitu. Ya, bukan khusus untuk yang pandai baca Al-Quran gitu. Jadi setelah saling mengingatkan. Karena Al-Quran itu sebenarnya sehebat apapun orang membaca, itu pasti ada yang kurang dan kurang. Gitu. Nah kalau misalnya nih Ustadz ya, ada satu yang bilang ini begini, yang satu bilang ini begitu misalnya. Malah berdebat, gimana nih Ustadz bulan Ramadan? Kalau ada yang berdebat ini biasanya ada yang benar satu kok itu. Oh gitu ya. Cuma memang harus dijauhi perdebatan gitu ya. Apalagi terhadap Al-Quran. Memang kalau tadarus itu memang harus ada yang satu lah minimal yang ditituakan gitu ya. Yang itu paham betul bagaimana bunyi pelafalannya betul, panjang pendek. Penangkapan berhenti yang betul. Jadi itu nanti yang akan memandu gitu ya. Jadi ketika itu yang menegur, dan tujuannya kan untuk membenarkan, untuk menegur itu. Nanti akhirnya bacaannya mungkin tahun ini begini, tahun depan akan bisa lebih baik lagi kan gitu harapannya. Oke. Tadarus itu. Dan kalau bisa Ustadz ya, lebih baik
tahun ini bisanya gitu ya. Kan tahun depan belum tentu ada umur. Betul ya Ustaz ya? Betul itu. Iya, daripada nunggu tahun depan aja. Kenapa nggak tahun ini kan? Seperti itu kan Ustaz ya? Kita nggak tahu umur kapan ya. Iya, nggak tahu usia kita sampai kapan. Baik, berbicara soal kapan, tadi sudah disampaikan juga bahwa seorang anak harusnya dari kecil. Nah, kalau misalnya dari kecil diajarkan cara membaca dan lain sebagainya, tentunya setelah tahu bagaimana pelafalannya, kita menuju kepada memahami maknanya. Apakah harus memahami maknanya atau hanya sekedar membacanya saja tanpa memahami maknanya sah-sah saja atau boleh-boleh saja? Silakan Ustaz. Al-Quran itu tidak disuruh kita itu harus paham gitu. Hanya kita iqra, baca. Itu awal. Adapun kita meningkatkan kualitas itu kan urusan masing-masing gitu ya. Meningkatkan kualitas. Kalau memang bacanya sudah bagus, tentu peningkatan kualitasnya adalah dengan memahami itu, memahami Al-Quran gitu. Cuma pada dasarnya ketika seseorang membaca Al-Quran itu sudah dapat suatu kebajikan gitu ya. Dia mendapat pahala, itu mendapat cahaya. Jadi ayat-ayat yang keluar dari Al-Quran itu cuma nur, cahaya gitu, yang akan menjadi huda petunjuk di kehidupannya gitu. Jadi kalau apakah harus paham? Tidak harus paham itu. Kalau diwajibkan paham, akan banyak orang tidak akan baca Al-Quran. Kenapa Ustaz? Untuk membaca aja sulit. Apalagi memahami gitu ya. Saya jadi ingat apa itu ya? Bacanya sulit gitu ya. Apalagi memahami. Karena untuk level paham Al-Quran itu kan memang harus ya minimal dia paham basic bahasa Arab gitu ya. Kalau hanya membaca terjemah, itu pun pemahamannya kadang-kadang masih agak bingung biasanya masih. Perlu orang yang untuk menjelaskan ulang. Baca terjemah itu kan walau sekarang sudah banyak terjemah itu. Jadi kalau betul-betul level paham itu hanya orang-orang hanya sedikit lah yang bisa sampai level situ paham maknanya. Nah, karena itu dalam membaca Al-Quran tuh yang penting kita baca itu yang penting. Baca Al-Quran, paham apa nggak paham, yang penting baca. Karena memang tidak mudah untuk memahami Al-Quran ya Ustaz ya. Dan juga si A bilang tafsirnya ini, si B bisa bilang tafsirnya itu, begitu ya. Tafsir lagi gitu. Seperti itu. Dan juga Ustadz kalau berbicara soal tidak harus paham tadi. Jadi kalau orang yang pemula tidak ragu-ragu gitu ya untuk membacanya gitu. Dan bisa jadi ada punya keinginan untuk belajar. Nah, belajar itu mungkin bisa dimulai dengan membaca dulu begitu ya Ustadz ya. Membaca dulu gitu kan lancar gitu kan. Gitu. Baik. Nah, Ustadz tadi kan berbicara soal pahala yang didapatkan setelah membaca Al-Qur'an, pada saat membaca Al-Qur'an dan setelahnya begitu kan. Nah, itu kalau misalnya benar, kalau salah apakah berdosa Ustadz? Salah membaca Al-Qur'an kalau disengaja itu berdosa. Disengajakan salah. Oh, nah ini bahaya. Tapi kalau salah membaca Al-Quran karena memang keterbatasan dia itu ya, dianjurkan itu kan selalu belajar itu kan, membaca Al-Quran bagaimana yang betul, ya sempurna itu aja sebenarnya. Iya. Jangan berlarut di kesalahan. Ramadan tahun ini salah gitu ya. Ramadan tahun depan kemarin saya salah juga tuh. Biar aja gitu. Yang penting ada niat untuk belajar gitu ya, belajar untuk memperbaiki bacaan gitu ya. Walau kalau sudah dewasa itu sangat sulit untuk memperbaikinya gitu ya. Iya, kenapa ya Ustadz ya? Karena berbagai macam pengaruh kah atau seperti apa? Ya mungkin yang pertama mungkin lidahnya sudah kebentuk gitu ya. Dalam membahasakan bahasa Arab itu kan bahasa Arab itu ya. Itu karena itu biasanya kalau sudah dewasa itu yang penting dia tahu salah, dalam aplikasinya, dalam pengucapannya itu pun tidak betul, itu dimaafkan gitu ya. Oke. Ustadz, saya pernah mendengar ini ada yang menyebut kalau bahasa Arab di Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab yang dipakai masyarakat umum di Arab seperti itu. Apakah benar itu Ustaz? Oh ya benar gitu. Bahasa Al-Quran itu kan bahasa sastra gitu ya. Jadi berbeda dengan kayak kita berbicara bisa kita pakai bahasa Banjar, bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin beda juga Ustaz ya. Kayak gitu kah? Ya, jadi memang bahasa Al-Quran itu bahasa sastra. Jadi jangan heran ada sahabat-sahabat tuh kadang-kadang ketika dibaca Al-Quran itu nggak paham artinya. Itu ada Umar itu ada berapa ayat-ayat kalimat tertentu dia nggak paham artinya. Karena itu memang bahasa sastra. Dan kemudian memang bahasa Quran itu juga tidak digunakan dalam bahasa percakapan. Gitu. Jadi bahasanya bukan bahasa percakapan formal seperti kita gitu ya. Dalam bahasa Indonesia itu pun yang betul-betul murni bahasa Indonesia pun hanya berapa persen sebenarnya. Kadang-kadang masih kecampur bahasa daerah gitu. Gitu. Jadi memang bahasa Quran itu agak beda gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu betul ya Ustadz ya. Kalau memang yang digunakan oleh masyarakat di Arab sana dalam bahasa Arab itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran kalamullah ya. Kalamullah itu kan. Ya, kalamullah. Memang kalau orang Arab memang yang terpelajar sekolah gitu ya. Dia memang agak mudah memahami. Itu aja bedanya. Karena gitu. Bahasanya gitu kan. Agak mudah memahami. Cuma orang Arab pun kalau tidak belajar membaca Al-Quran tidak bisa baca Quran. Jadi jangan dikira orang Arab tuh otomatis bisa baca Quran. Nah, tidak itu dia juga. Ustaz. Betul. Tidak, sama. Orang Arab tuh juga belajar bagaimana pengucapan huruf. Sama gitu. Iya. Ya seperti itu. Betul. Saya jadi ingat ada sebuah tayangan Ustadz. Jadi kebetulan orang Arab ini sedang menyampaikan laporan dalam bahasa Arab karena di samping adalah orang Indonesia nggak yang tahu bahasa Arab, langsung mengangkat tangan Ustadz. Dipikir berdoa nih, padahal itu ngomong bahasa Arab aja, bukan doa. Jadi seperti itu Ustadz ya. Iya. Jadi tidak perlu berpikir bahwa kita harus wajib atau memahami ini lebih ke dalam-dalam gitu ya, karena mungkin saja salah jalan ya Ustadz ya. Memang harus ada guru kayaknya ya yang menyampaikan. Harus ada guru. Ada seorang guru yang mengarahkan, menjelaskan apa makna yang terkandung di ayat itu. Jadi jangan orang Arab datang gitu ya menyampaikan belum tentu juga dia tahu gitu kan, bahasa Arabnya kan beda gitu kan. Oke. Baik, nah Ustadz nih pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri, apakah benar bermanfaat jika seseorang membacakan ayat Al-Quran saat di kandungan? Karena bisa jadi tidak sedikit ya masyarakat pada saat istri yang mengandung gitu ya membacakan ayat Al-Quran seperti itu. Apakah ada ketentuan soal itu Ustadz? Kalau ketentuan tidak ada gitu ya. Tapi memang manusia itu diciptakan, indera pertama yang dibukakan Allah, yang Allah tiupkan ruh itu ada pendengaran. Itu. Dan memang hasil penelitian tuh, karena itu orang Batum biasanya kalau istrinya hamil untuk agar memori otaknya bagus, itu kan memperdengarkan lagu-lagu klasik, Mozart apa gitu. Nah, kalau Islam kan dianjurkan bagaimana dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu. Gitu. Jadi seorang ibu yang hamil itu ketika dibacakan Al-Quran itu beda nanti itu. Karena mulai dalam perut dia sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Karena ayat Al-Quran itu kan punya memori, punya gelombang gitu ya. Sama kok sebenarnya punya gelombang. Yang ada penelitian itu kan penelitian bagaimana dia meneliti orang-orang yang dibacakan ayat Al-Quran dengan tidak itu. Ada beberapa penelitian itu. Jadi efeknya bagaimana gelombang otaknya. Memang ada perubahan. Itu orang yang setiap hari dibacakan ayat Quran, ini tidak, ini didengarkan musik, beda itu gelombang. Gitu. Jadi memang kalau yang di dalam kandungan itu kalau didengarkan ayat Al-Quran, itu anak itu akan lebih cerdas. Itu memang seperti itu. Lebih cerdas ya. Iya, jadi itulah mungkin mukjizat Al-Quran. Iya, betul. Dan ketika seorang baru lahir, itu kan indera pertama adalah pendengaran yang dihidupkan Allah. Karena itu kan umat Islam kalau lahir itu kan diazankan, dia mendengarkan kalimat thayyibah. Begitu juga kalau kita meninggal, organ terakhir yang dicabut adalah pendengaran. Walau matanya sudah tidak bisa merespon, tubuhnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain,
telinganya masih mendengar. Masih mendengar ya? Masih mendengar, karena itu dalam Islam ketika orang mau meninggal itu kan disuruh ditalkin zikir, kan? La ilaha illallah gitu. Ya. Karena masih mendengar. Jadi karena itulah apa namanya kehidupan ini. Jadi ketika dia awal lahir, yang pertama kali Allah bukakan adalah telinganya. Begitu juga ketika kita meninggalkan dunia, yang terakhir kita yang dicabut Allah ruhnya adalah ruh yang ada pada telinga kita. Oke, baik Ustadz. Sangat menarik sekali perbincangan dalam hikmah Ramadan kali ini ya, tentang Al-Quran dan juga bagaimana fadilahnya, ketentuannya, dan manfaatnya untuk kita sendiri, umat Islam ya, dimanapun kita berada dan sedang beraktivitas apapun. Semoga kita masih bisa menyempatkan diri untuk belajar membaca Al-Quran bagi yang belum ya, dan tidak lupa untuk yang sudah sering membaca Al-Quran kembali mengingat Al-Quran untuk dibaca begitu ya Ustadz ya, dan terutama di bulan Ramadan ini karena ini bulan panen pahala. Yang tadi Ustadz sampaikan bahwa kita juga sangat bisa memanfaatkan waktu ini untuk bisa melakukan banyak-banyak amal ibadah. Baik, terima kasih Ustadz sudah berbagi informasi ya terkait dengan topik yang kita angkat, yaitu Ramadan bulan Al-Quran, dan juga mudah-mudahan ini menjadi manfaat tersendiri bagi pendengar ya Ustadz ya, dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas kesempatannya. Mungkin Ustadz ada yang disampaikan sebelum kita akhiri kepada pendengar? Satu aja gitu. Jadi yang seringlah membaca Al-Quran gitu. Karena kalau tidak kita sebagai umat muslim, siapa lagi gitu. Karena itu hilangnya Al-Quran itu bukan karena Al-Quran itu hilang, tapi karena kita sebagai umat muslim lah yang tidak mau membaca Al-Quran gitu. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya dan juga informasinya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Ustadz ya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mendengar demikian acara Hikmah Ramadan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kami akhiri sampai di sini. Saya Setia Rasana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekian Hikmah Ramadan, siaran khusus Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Kita berjumpa lagi esok menjelang waktu berbuka puasa dan usai waktu subuh selama bulan Ramadan. Hikmah Ramadan, insya Allah kita mendapatkan rahmat, berkah dan ampunannya.